Halo semuanya, saya dari tim KKN Sinar Petang Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan terkait dengan konsep pendekatan One Village One Product. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang konsep tersebut, yuk kita intip dulu poin apa saja sih yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Garis besar poin utama bahasan yaitu terdiri dari definisi One Village One Product, konsep dasar One Village One Product, ruang lingkup produk, kriteria produk, kategori produk, bagian konsep One Village One Product, definisi pengembangan produk, komoditas di desa getasan, diversifikasi produk, langkah strategi pengembangan produk, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk, dan tantangan ke depan dalam pengembangan produk. Selanjutnya, prinsip dasar One Village One Product yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu local yet global, yang memiliki arti bahwasanya produk lokal yang akan kita pasarkan ini tidak hanya dapat dipasarkan di wilayah Indonesia saja, melainkan juga memiliki potensi untuk dapat diekspor atau dipasarkan secara global ataupun internasional. Kemudian yang kedua yaitu self-reliance creativity, yaitu warga sendiri yang harus menentukan produk spesifik lokal yang dipilih dan akan dikembangkan sebagai pilihan masyarakat itu sendiri. Pada prinsip ini, dapat diartikan bahwa yang menjadi pemeran utama pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, yang tentunya melalui pengembangan kreativitas, ketekunan, sumber daya kapital, dan pengetahuan dari masyarakat wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah human resource development, yaitu sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta mampu menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang bisnis di sektoral. Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip konsep ini dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia yang akan berkontribusi dalam aktivitas pemberdayaan pelaksanaan pendekatan konsep One Village One Product di wilayahnya. Dan pengembangan yang diperlukan antara lain yaitu seperti pengetahuan masyarakat, keahlian, teknologi, manajemen, desain, hingga motivasi diri sendiri untuk selalu terus berkembang. Dalam penerapan konsep One Village One Product, terdapat kriteria produk yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu produk unggulan daerah dan atau produk kompetensi inti daerah, yang artinya kita sebagai warga lokal perlunya menciptakan produk unggulan dari daerah yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk, baik itu produk baru maupun pengembangan produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, unik khas budaya dan keaslian lokal. Produk yang akan kita kembangkan pun perlu memiliki sesuatu ciri yang berbeda dengan produk lain, dan tentunya bahan yang digunakan berasal dari sumber daya yang diperoleh dari daerah itu sendiri. Yang ketiga, bermutu dan berpenampilan baik. Produk yang diciptakan pun haruslah memiliki kualitas yang baik dan desain penampilan yang baik sebagai citra yang dapat menarik di mata konsumen. Yang keempat, berpotensi pasar kosmetik dan ekspor. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya produk yang akan kita buat ini tidak hanya dapat dipasarkan secara lokal, namun juga dapat berpotensi untuk dipasarkan secara global. Dan yang kelima atau terakhir yaitu diproduksi secara kontinu dan konsisten, yang artinya produk yang akan dikembangkan pun haruslah dapat diproduksi secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkan penggunaan sumber daya yang melimpah dan ketersediaannya setiap saat ada sepanjang waktu. Adapun ruang lingkup produk dari penerapan konsep One Village One Product yaitu terdiri dari pertama, produk makanan olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan. Kedua, produk hasil tenun atau konveksi khas budaya masyarakat lokal. Yang ketiga, produk kebutuhan rumah tangga termasuk produk dekoratif atau interior khas seni dan budaya lokal. Yang keempat, yaitu produk barang seni dan kerajinan termasuk produk cenderamata khas budaya lokal. Dan yang kelima, produk herbal dan minyak atsiri khas budaya masyarakat lokal. Selanjutnya, saya akan
menjelaskan mengenai kategori produk dari One Village One Product. Yang pertama yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini merupakan hasil olahan dari komoditas lokal wilayah tersebut. Kemudian yaitu produk kain tenun. Produk kain tenun ini biasanya diproduksi atau dibuat dengan beraneka ragam motif atau corak yang biasanya memiliki makna tertentu. Produk selanjutnya yaitu kain batik. Sama seperti kain tenun, kain batik ini pun juga memberikan keberagaman corak atau motif dari batik yang menjadi refleksi akan keberagaman budaya Indonesia serta memberikan makna filosofi kehidupan rakyat. Kemudian, untuk kategori produk selanjutnya yaitu gerabah atau keramik hias yang merupakan perangkat dari bahan tanah liat yang banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti tempat air, tempat makanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah produk berupa anyaman, terbuat dari serat rangkaian hingga membentuk benda yang kaku. Biasanya digunakan untuk membuat keranjang atau perabot. Selanjutnya, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai konsep dari One Village One Product. Di layar, kita sama-sama dapat melihat bagan dari gerakan One Village One Product yang pada dasarnya terdiri dari 3 komponen sebagai motor penggeraknya, yaitu terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, dan pengembangan budaya lokal. Untuk pengembangan sumber daya manusia ini sendiri, terdapat adanya kegiatan pembangunan sumber daya manusia menuju era global, sehingga nantinya menghasilkan individual yang mampu dan mandiri. Kemudian untuk pengembangan produk, di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu memproduksi produk lokal, peningkatan kemampuan, pengolahan, dan distribusi, hingga akhirnya nanti menciptakan produk lokal untuk pasar global. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan budaya lokal. Pada pengembangan budaya lokal ini terdapat kegiatan untuk menggali budaya lokal, mengembangkan budaya lokal secara spesifik, hingga akhirnya nanti terbentuknya gerakan One Village One Culture. Dari bagian ini pun kita dapat lihat bahwasanya dari ketiga komponen ini satu sama lain saling terintegrasi, hingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah revitalisasi wilayah, yang mana kita akan membuat wilayah tersebut menjadi lebih bergerak, menjadi lebih berkembang dengan adanya gerakan dari konsep One Village One Product. Adapun yang menjadi pokok pembahasan saya dari ketiga komponen yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pengembangan produk. Menurut Fandi Ciptono, pengembangan produk merupakan pembuatan produk baru yang meliputi produk orisinal, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Pada dasarnya, tujuan dilakukan pengembangan produk ini adalah sebagai upaya value added atau penambahan nilai dari suatu bahan maupun produk yang telah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Sebelum kita melakukan pengembangan produk, maka hal pertama kali yang perlu diperhatikan adalah komoditas dari wilayah tersebut. Sebenarnya komoditas apa saja sih yang berpotensi dapat dikembangkan dalam melakukan pengembangan produk? Dan untuk di wilayah Desa Getasan ini sendiri, ada pun beberapa komoditas baik hasil pertanian maupun perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu terdiri dari padi, ketela rambat, pisang, dan durian. Dari bahan-bahan inilah yang nantinya akan menjadi sumber daya kita dalam melakukan pengembangan produk guna melakukan penerapan pendekatan konsep One Village One Product. Dalam melakukan pengembangan produk, maka langkah yang dapat dilakukan adalah diversifikasi produk. Diversifikasi sendiri memiliki makna yaitu suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru ataupun keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Dalam melaksanakan diversifikasi produk ini, hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan suatu inovasi. Dan untuk inovasi produk sendiri memiliki arti yaitu sebagai suatu upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun strategi yang dapat kita lakukan dalam melakukan inovasi produk ini yaitu ATM, yaitu A. Amati, T. Tiru, dan M. Modifikasi. Maksud dari amati yaitu kita sebagai produsen melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Hal yang pertama dapat kita lakukan adalah kita melakukan pengamatan atau eksplorasi terhadap komunitas lokal yang ternyata memiliki potensi baik untuk dilakukan pengembangan produk. Dan yang kedua yaitu kita dapat melakukan pengamatan terhadap produk yang sedang trending di pasar. Atau dengan kata lain, produk apa sih yang pada saat ini paling banyak dicari oleh konsumen. Dan selain itu kita pun dapat melakukan pengamatan terhadap adanya kesenjangan atau kebutuhan dan keinginan konsumen yang selama ini belum terpenuhi. Nah, oleh karena itu, ini pun dapat menjadi suatu peluang bagi kita menciptakan suatu produk yang dapat memenuhi adanya kesenjangan tersebut. Setelah kita melakukan pengamatan, maka langkah selanjutnya adalah T. Tiru. Dalam hal ini, kita perlu mencari produk serupa atau produk dari kompetitor yang akan kita kembangkan. Nah, yang dapat kita tiru di sini adalah baik itu dari penggunaan bahan, penggunaan teknologi, ataupun konsep dan lain sebagainya. Dan yang kemudian yang terakhir adalah yang menjadi poin penting dari inovasi produk adalah modifikasi. Dalam menciptakan produk tentunya kita harus melakukan modifikasi atau menjadi sesuatu yang menjadi pembeda antara produk kita dengan produk-produk lainnya. Di kesempatan kali ini pun saya akan memberikan beberapa contoh ide inovasi dengan menggunakan bahan dari komoditas lokal Desa Getasan. Yang pertama yaitu adalah produk dari bahan beras. Untuk pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dapat berupa sushi ekonomis, dimsum, dan nasi instan. Oke, sebenarnya untuk produk yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk produk sushi ini sendiri biasa dijual untuk kalangan menengah atas atau beberapa orang tertentu yang bisa menikmatinya, sedangkan untuk kalangan menengah bawah terkadang sehubungan dengan harga yang lebih mahal ini pun terkadang menjadi suatu kesenjangan. Dan adanya kesenjangan ini seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya dapat menjadi peluang kita untuk melakukan pengembangan produk, yaitu dengan menciptakan sushi ekonomis yang memiliki harga lebih rendah, dan untuk target pasarnya sendiri dapat kita atur untuk kalangan menengah ke bawah. Kemudian adanya dimsum. Untuk produk sushi maupun dimsum ini, maka inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah bahan utamanya, yaitu menggunakan beras yang telah diolah menjadi nasi. Selain itu juga, inovasi yang dapat dilakukan adalah terletak pada isiannya, yang dapat diinovasikan dengan menggunakan makanan-makanan yang disukai banyak orang, seperti ayam geprek, atau mungkin kita dapat melakukan inovasi dengan menggunakan makanan yang menjadi ciri khas dari wilayah Bali, yang kemudian ditambahkan sayur-sayuran atau bahan-bahan lainnya, seperti itu. Dan hal ini pun tentunya bertujuan agar nantinya produk yang dihasilkan ini pun memiliki harga yang lebih terjangkau sesuai dengan strategi yang kita gunakan, yaitu untuk membuat suatu produk dengan target sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Inovasi lainnya pun yang dapat kita terapkan pada produk sushi dan dimsum ini adalah menciptakan suatu produk dengan bentuk frozen food. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dari produk ini, sehingga produk tidak hanya dapat dipasarkan di wilayah lokal, melainkan kita pun dapat memasarkannya ke berbagai wilayah atau memperluas ekspansi pasar, atau bahkan memungkinkan berpotensi untuk dipasarkan secara global. Produk selanjutnya adalah nasi instan. Nasi instan merupakan suatu produk olahan beras yang apabila diseduh dengan menggunakan air panas, maka dalam hitungan menit produk ini akan langsung berubah menjadi nasi yang siap untuk dikonsumsi. Pada dasarnya, produk ini sebenarnya telah diluncurkan di beberapa negara luar. Namun hal ini juga tentunya menjadi peluang bagi kita warga negara Indonesia atau warga negara lokal untuk menciptakan suatu produk nasi instan ini, karena mengingat di era zaman sekarang dengan mobilitas yang tinggi, kecenderungan konsumen dengan hal-hal yang bersifat instan, ini pun dapat menjadi suatu peluang kita dalam menciptakan produk instan siap saji untuk memenuhi kebutuhan konsumen nantinya. Contoh ide inovasi selanjutnya yaitu berasal dari bahan buah pisang. Dan pada kali ini, saran yang saya berikan adalah kita membuat keripik pisang.
Siapa sih yang tidak kenal dengan keripik pisang? Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya inovasi dari keripik pisang ini sendiri dapat kita jumpai di wilayah Lampung, di mana di wilayah tersebut terdapat penjualan atau yang menjadi suatu produk ciri khasnya adalah keripik pisang dengan aneka varian rasa seperti strawberry, susu, green tea, hingga coklat. Nah, oleh karena itu kita pun dapat melakukan yang namanya ATM. Setelah kita melakukan amati, kita pun melakukan peniruan, yaitu dengan mengkombinasikan keripik pisang dengan beberapa varian rasa. Namun pada tahap ini yang kita lakukan adalah melakukan modifikasi. Dan adapun ide inovasi yang dapat saya sampaikan di sini adalah yang pertama, kita melakukan modifikasi terhadap varian rasanya, yaitu terdiri dari coklat, tiramisu, dan taro, yang mana pada umumnya kedua rasa ini biasanya digunakan untuk varian rasa minuman. Namun hal ini pun dapat kita terapkan untuk produk makanan. Selain itu juga melihat dari peluang banyaknya konsumen yang menyukai sambal geprek atau ayam geprek, kita pun dapat melakukan inovasi. Sekiranya produk pisang ini diberi varian rasa dengan adanya rasa sambal geprek, dan ini pun menurut saya juga bukan menjadi suatu keanehan, karena mungkin dari beberapa di sini, orang-orang di sini ataupun di antara kalian juga telah mengetahui bahwa terdapat satu produk snack itu yang telah melakukan inovasi yang menggunakan varian rasa sambal geprek dengan menggunakan bahan utamanya adalah kentang. Bahan selanjutnya yaitu adalah durian. Dan untuk pengembangan yang dapat kita lakukan dengan menggunakan bahan ini adalah membuat produk pancake. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang menyukai produk ini. Dan dengan karakteristiknya pun yang bersifat frozen food, ini pun memungkinkan untuk kita melakukan ekspansi pasar, tidak hanya di wilayah lokal atau daerah sendiri, namun juga dapat dipasarkan di berbagai wilayah. Dan dalam melakukan pengembangan inovasinya sendiri pun, kita dapat melakukan inovasi terhadap varian rasa atau isi dalam pancake-nya itu. Isi yang dapat disajikan yaitu dapat berupa coklat, susu, atau lain sebagainya, yang pada dasarnya itu bertujuan untuk menambah nilai jual dan menarik minat konsumen. Untuk bahan yang terakhir yaitu adalah produk bahan ketela. Untuk ide inovasi yang dapat dilakukan yaitu dapat berupa getuk crispy, yang mana nantinya menggunakan bahan dasar dari ketela, yang kemudian di dalamnya dapat kita berikan inovasi berupa varian isi, dan kemudian untuk bagian luar dapat dibaluri dengan tepung panir sehingga menghasilkan tekstur yang lebih crunch. Inovasi lainnya yang dapat kita terapkan adalah dengan membuat aneka kue kekinian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sangat menyukai produk ini. Dengan adanya aneka varian rasa, bentuknya yang unik, ini pun dapat mencuri perhatian konsumen. Dan tentunya inovasi yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan bahan baku menggunakan ketela. Inovasi lainnya yang dapat kita terapkan pada produk ini adalah dengan memberikan pilihan aneka topping. Selain itu, kita pun dapat membuat kue dengan beraneka ragam bentuk. Hal ini bertujuan untuk membedakan produk yang telah kita buat dengan produk kompetitor maupun pesaing. Nah, selain itu juga, upaya ini pun bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk sehingga dapat mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi atau keuntungan yang lebih tinggi. Setelah kita mengetahui komoditas yang berpotensial untuk dikembangkan, maka kita perlu mengetahui langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam melakukan strategi pengembangan produk. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 8 tahapan dalam melakukan pengembangan produk. Langkah pertama adalah pembentukan ide, yaitu menentukan berbagai ide inovasi produk dari bahan yang akan dikembangkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya telah ditentukan komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya itu adalah beras. Pada ide inovasi beras tadi terdiri dari beberapa ide inovasi, yaitu ada membuat sushi, dimsum, dan nasi instan. Dan di sini pun kita memberikan beberapa pilihan ide yang akan dikembangkan. Kemudian untuk langkah kedua adalah penyaringan ide, yaitu menentukan ide yang paling layak untuk direalisasikan. Nah, setelah terbentuknya berbagai macam ide tadi, di langkah kedua kita akan menyaring ide yang paling menarik atau ide yang paling tepat untuk kita terapkan, atau yang dapat dikatakan paling sesuai, yang sumber dayanya tersedia, kita mampu untuk melakukan pengolahannya, dan sesuai dengan
target pasar, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, langkah ketiga yaitu pengembangan konsep dan pengujian, di mana pada tahap ini kita akan melakukan pembuatan konsep produk dan pengujian prototipe. Yang dimaksud pada tahap ini yaitu kita akan merancang konsep dari produk yang akan kita kembangkan. Seperti misalkan kita ingin membuat sushi, pengembangan produk sushi, maka kita pun dapat merancang konsep, baik itu bentuk sushinya, isian dari sushinya, ukurannya seberapa besar, ataupun kemasannya nanti itu pun dapat kita rancang. Nah, pada tahap ini pun kita mulai mencoba untuk menghasilkan produk tersebut, yang kemudian produk yang kita olah tersebut, produk yang telah jadi tersebut, kita akan uji ke orang-orang terdekat. Sekiranya apakah ada perubahan evaluasi atau produk yang kita ciptakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si konsumennya. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran, yaitu penetapan pasar sasaran, ukuran penjualan, promosi, sasaran laba, dan lain sebagainya. Namun, pada dasarnya, ketika kita melakukan pengembangan strategi pemasaran, terdapat 4 pokok dasar yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah P, produk, yaitu kita menentukan produk apa yang akan kita jual. Kemudian price atau harga, itu adalah kita menentukan harga yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian promotion atau promosi, sebenarnya ketika kita dalam melakukan pengembangan produk ini, pemasaran akan kita lakukan melalui media apa saja dan promosi apa saja yang akan kita tawarkan kepada konsumen untuk menarik minat beli mereka. Dan yang terakhir adalah place, tempat di mana kita akan mendistribusikan produk kita atau menjual produk kita, seperti itu. Langkah kelima adalah analisa bisnis, yaitu analisa biaya penjualan dan keuntungan. Pada dasarnya, di langkah ini terdapat biaya-biaya yang perlu kita pertimbangkan yang terlibat dalam proses produksi, seperti pengeluaran kita ketika membeli mesin, penggunaan bahan-bahan, pun semuanya harus kita pertimbangkan. Nah, setelah kita meninjau dari biaya-biaya pengeluaran, kita pun dapat mempertimbangkan dari biaya penjualan dan keuntungan. Setelah itu, kita dapat menentukan apakah bisnis yang kita akan jalankan ke depannya itu layak untuk dijalankan. Dan untuk tahap yang keenam adalah pengembangan produk. Pada tahap ini, kita melakukan pembuatan produk sesuai konsep yang telah ditentukan, sesuai konsep yang telah disetujui oleh konsumen yang pertama kali tadi mencoba produknya pada saat tahap pengujian. Nah, setelah itu, tahap selanjutnya itu tahap ke-7, pengujian pasar. Pada tahap ini, kita melakukan penjualan dalam skala kecil untuk melihat respon konsumen secara lebih luas lagi. Yang dalam artinya, kita telah menciptakan produk, melakukan pemasaran, namun dengan skala kecil atau jumlah produk yang masih sedikit. Nah, ketika ternyata produk kita diterima dengan baik oleh konsumen, kita pun dapat melanjutkan ke tahap 8, yaitu komersialisasi atau peluncuran produk dalam dunia pasar dengan skala ataupun kuantitas yang lebih besar tentunya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, melakukan ekspansi pasar guna menjangkau konsumen secara lebih luas. Dalam melakukan pengembangan produk pun terdapat beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah target pasar. Dapat dikatakan bahwa penentuan target pasar ini menjadi suatu pokok peranan penting kita dalam melakukan pengembangan produk. Kita pun harus menentukan pasar sasaran kita secara benar-benar atau secara tepat. Seperti contohnya tadi, ketika kita melakukan pengembangan sushi, maka yang menjadi target pasar kita adalah kalangan menengah bawah, karena kita pun menciptakan produk sushi yang bernilai ekonomis. Nah, selain kita menentukan kalangan, kita pun harus menentukan target pasar ataupun konsumen secara lebih spesifik lagi. Misalkan yang menjadi targetnya itu adalah apakah remaja, apakah mahasiswa, pekerja, atau mungkin anak-anak, itu pun harus ditentukan targetnya agar nantinya ketika kita dalam melakukan strategi pemasaran, ini pun dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan target konsumennya pun tepat pada sasaran. Dan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kemasan, penggunaan jenis dan desain kemasan yang menarik. Nah, dan dapat dikatakan bahwa sebenarnya kemasan ini seringkali mungkin dianggap oleh orang yang belum mengerti adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting.
Namun nyatanya, kemasan ini dapat menjadi sesuatu media yang pertama kali menarik minat konsumen melalui panca indera secara visualnya. Dengan adanya kemasan yang menarik, ini pun dapat menjadi salah satu strategi kita dalam menarik minat konsumen. Selain itu juga, selain dari sisi desainnya, kita pun juga perlu memperhatikan jenis bahan yang akan digunakan. Seperti misalkan apakah menggunakan jenis kemasan plastik, kemudian apakah menggunakan jenis kemasan karton atau lain sebagainya, yang tentunya menyesuaikan juga dengan bahan dari produk yang akan dijual, seperti itu. Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan ataupun perlu diperhatikan adalah brand, yaitu membentuk branding atau citra produk yang positif. Untuk membentuk branding ini sendiri, kita dapat menciptakan suatu citra produk, seperti contohnya Sushi tadi. Mungkin citra yang pertama kali sudah tergambar dalam produk itu adalah sushi ekonomis, yang membedakannya dengan produk yang pada umumnya yang biasanya ditawarkan dengan range harga yang lebih mahal, seperti itu. Dan untuk membentuk suatu brand ini, kita pun dapat dibentuk melalui nama merek yang mudah diingat, yang kemudian juga memiliki makna tentunya. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk adalah logo. Dan ini pun sebenarnya masih berkaitan erat dengan brand. Penciptaan logo sebagai identitas produk. Logo dapat dikatakan sebagai suatu elemen penting dalam suatu produk, karena ini pun menjadi ciri khas, identitas yang membedakannya dari produk lainnya. Namun, ketika kita membuat logo pun kita tidak dapat membuat logo sembarangan. Kita pun harus membuat logo yang benar-benar tepat. Yang maksud tepat di sini adalah kita pun dapat mengilustrasikan bentuk logo tersebut dengan berbagai bentuk, namun memiliki makna atau filosofi atau simbolis yang ingin kita sampaikan. Jadi tidak asal-asalan, seperti itu. Setelah kita mengetahui beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan pengembangan produk, maka kita pun juga tentunya harus mengetahui tantangan apa saja ke depannya yang memungkinkan akan kita hadapi dalam melakukan pengembangan produk. Yang pertama yaitu adalah tren atau gaya hidup, adanya perubahan selera konsumen dari waktu ke waktu. Dan fenomena ini pun tidak dapat kita hindari karena sejatinya tren ini akan selalu ada dan selera konsumen akan selalu berubah. Oleh karena itu, kita sebagai produsen tentunya harus dapat memahami apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen, dan kita pun tentunya harus melakukan perubahan atau inovasi dalam menghadapi fenomena tersebut. Tantangan selanjutnya adalah strategi pemasaran, yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan baik dari produk maupun pelayanan. Karena ketika kita menjalankan suatu bisnis, tentunya menjadi suatu tantangan bagi kita bagaimana kita mempertahankan hingga meningkatkan volume penjualan kita kepada konsumen. Nah, hal yang dapat dilakukan di sini adalah kita dapat meningkatkan kualitas produk, kemudian kita juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepuasan konsumen atas produk dan pelayanan yang kita berikan tersebut, sehingga harapannya nanti kita dapat mendapatkan kepuasan konsumen hingga konsumen tersebut loyal terhadap kita, loyal terhadap produknya karena nyaman dengan pelayanan yang diberikan dan puas terhadap produk yang diberikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah HKI, hak atas kekayaan intelektual, adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada sekelompok orang atas karya ciptanya. Dalam menciptakan produk, HKI ini sangat berperan penting karena tidak menutup kemungkinan akan ada pihak ataupun kompetitor lainnya yang akan meniru dari produk yang kita ciptakan. Oleh karena itu, perlunya kita memiliki hak cipta atas sesuatu yang telah kita ciptakan, baik itu merek, hak paten atas formulasi, ataupun lain sebagainya, sehingga orang pun tidak dapat meniru produknya. Apabila ternyata produk kita ditiru oleh orang lain sama persis, itu pun dapat dibawa ke jalur hukum. Dan untuk yang selanjutnya, tantangan selanjutnya, inovasi. Ini berkaitan dengan adanya tren tadi. Kita telah tahu bahwa selera konsumen itu selalu berubah-ubah, dan oleh karena itu perlunya kita melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah apabila kita melakukan inovasi, hal ini benar-benar sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita pun tidak dapat melakukan inovasi asal-asalan yang nyatanya ternyata itu tidak dibutuhkan, apalagi diinginkan oleh konsumen, karena itu dapat menyebabkan suatu kesia-siaan dalam kita melakukan pengembangan.
Dan untuk yang selanjutnya adalah tantangan kompetitor atau pesaing dengan kompetitor yang menawarkan produk sejenis. Nah, langkah yang dapat kita lakukan adalah memberikan kualitas sebaik-baiknya dan pelayanan sebaik-baiknya. Dan produk yang kita berikan atau kita tawarkan pun tentunya harus memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor yang menawarkan produk sejenis tersebut. Dan yang tantangan terakhir adalah sustainable, yaitu produksi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebagaimana kita ketahui, kita pun dalam melakukan suatu bisnis atau melakukan suatu penjualan, kita akan menerima suatu permintaan pasar atau permintaan konsumen secara sederhananya, berapa total jumlah produknya, berapa permintaan dari setiap wilayahnya, dan ini pun harus kita pertimbangkan. Selain itu juga dalam sustainable ini berkaitan dengan sumber daya, dan oleh karena itu ketika kita melakukan pengembangan produk, kita pun harus tahu sumber daya produk yang kita gunakan itu berasal dari mana, dan apakah sifatnya musiman ataukah tersedia setiap saat. Dan itu pun harus benar-benar diketahui agar nantinya produk yang kita ciptakan itu dapat bersifat sustainable atau berkelanjutan. Sekian pemaparan saya terkait dengan pendekatan konsep One Village One Product. Semoga bermanfaat ya.